Apakah Anda pernah menyadari bahwa dunia tempat kita hidup tampak semakin tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung? Kita melihat berita, apa yang tersebar di media sosial, bahkan percakapan sehari-hari, dan kita melihat sebuah pemandangan di mana hal-hal yang sebelumnya dihargai sebagai baik kini diejek, sementara praktik-praktik yang firman Tuhan sebut jahat dirayakan dan dipuji. Ini seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda, di mana kebisingan kebencian memekakan telinga, kesombongan menyebar seperti bayangan, dan kekuatan dosa berusaha menarik semakin banyak hati. Apakah Anda pernah merasa tertekan oleh semua ini, seolah mustahil untuk melawan? Alkitab telah memperingatkan kita tentang hari-hari seperti ini. Dalam 2 Timotius 3:1, Paulus menulis, "Ketahuilah hal ini, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sulit." Dia menggambarkan perilaku manusia yang, ketika kita lihat hari ini, sulit untuk tidak dikenali. Orang-orang yang mencintai diri sendiri, mencintai uang, sombong, tidak taat, tidak bersyukur, dan tanpa kekudusan. Ini adalah gambaran yang akurat dari generasi kita. Dan inilah alasan mengapa kita perlu tetap teguh dalam Kristus. Karena jika kita tidak berakar di dalamnya, kita dengan mudah terbawa arus ilusi dan komitmen dunia ini. Dosa tidak selalu datang secara mencolok, seringkali datang dalam kompromi kecil, pembenaran halus, atau pikiran yang tampak tidak berbahaya, tetapi secara bertahap memadamkan nyala iman. Itulah sebabnya kita perlu mengingat sebuah kebenaran yang kuat. Dia yang ada di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dunia. Janji ini dari 1 Yohanes 4:4 bukan sekadar kalimat indah, tetapi perisai rohani untuk menghadapi hari-hari yang jahat. Yesus bukan sekadar salah satu dari banyak cahaya yang mungkin ada. Dia adalah terang dunia. Dia adalah api kudus yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Ketika Dia tinggal di dalam kita, cahayanya mulai bersinar melalui kehidupan kita. Dan cahaya ini mampu mengubah lingkungan, menjauhkan bayangan, dan membawa harapan di tempat yang sebelumnya hanya ada ketakutan. Efesus 5:8 menulis, "Karena dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak terang." Sebelum kita mengenal Kristus, kita tidak hanya dikelilingi oleh kegelapan, kita adalah bagian darinya. Tetapi rahmat Tuhan telah menebus kita, membawa kita keluar dari kerajaan kegelapan, dan menempatkan kita dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Sekarang kita dipanggil untuk memantulkan cahaya itu. Yesus sendiri berkata dalam Matius 5:14-16, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang dibangun di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Orang juga tidak menyalakan pelita untuk diletakkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga." Bayangkan ini, menyalakan lilin di sebuah ruangan yang benar-benar gelap. Tiba-tiba, apa yang menekan itu menghilang. Ketakutan berkurang. Kontur mulai terlihat kembali. Itulah yang terjadi ketika Kristus tinggal di dalammu. Hidupmu menjadi seperti nyala api ini, mampu membawa kejelasan, damai, dan harapan di tempat yang tampak hilang segalanya. Sekarang bayangkan ratusan atau ribuan lilin menyala bersama-sama. Inilah kekuatan tubuh Kristus. Ketika kita bersatu dalam doa, penyembahan, dan ketaatan, cahaya Tuhan bersinar sedemikian rupa sehingga tidak ada kegelapan yang bisa menahannya. Dan inilah yang Tuhan harapkan dari kita, agar kita tidak menyembunyikan cahaya kita, agar kita tidak membiarkan ketakutan atau tekanan dunia membuat kita diam, tetapi menjadi saksi hidup Injil. Karena seperti yang tertulis dalam Yohanes 1:5, terang bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Inilah identitasmu dalam Kristus. Kamu tidak lemah atau tak berdaya di hadapan kekuatan yang menguasai dunia. Kamu adalah anak terang,
dipanggil untuk bersinar seperti mercusuar yang menunjuk kepada Yesus. Jika pesan ini telah menyentuh hatimu sejauh ini, saya mengundangmu untuk terus bersama kami dalam video ini. Langganilah kanal, beri suka, bagikan pesan ini, dan tulis di komentar apa yang Tuhan telah katakan kepadamu. Dengan demikian, bersama-sama kita dapat menyebarkan terang Kristus lebih luas dan memperkuat iman kita satu sama lain. Apakah kamu pernah berpikir tentang bagaimana terang Tuhan dapat muncul dengan cara yang berbeda dalam kehidupan masing-masing dari kita? Alkitab mengajarkan kita bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk menghindari dosa, tetapi juga untuk bersinar secara aktif melalui kasih, pelayanan, dan ketaatan. Setiap tindakan kebaikan, setiap kata dorongan, setiap doa yang tulus adalah seperti nyala api yang bangkit melawan kegelapan. Dan ketika kita menggabungkan cahaya-cahaya kecil ini, hasilnya adalah terang yang tidak bisa dipadamkan oleh kekuatan jahat manapun. 1 Petrus pukul 4:10 memberikan kita petunjuk yang kuat, hendaklah masing-masing menggunakan karunia yang diperoleh untuk melayani sesama, sebagai pengelola yang setia atas aneka kasih karunia Allah. Ini menunjukkan bahwa kita semua, tanpa kecuali, menerima karunia dan bakat unik dari Allah. Beberapa memiliki kemampuan untuk menghibur, beberapa untuk mengajar, yang lain untuk menjadi perantara dalam doa. Ada yang mengekspresikan iman mereka dengan kemurahan hati, ada yang dengan kepemimpinan, ada yang dengan belas kasih. Dan meskipun karunia berbeda, semuanya memiliki nilai yang tak ternilai dalam tubuh Kristus. Paulus menegaskan kebenaran ini dalam Roma pasal 12 ayat 4-6, ketika ia membandingkan jemaat dengan tubuh yang memiliki banyak anggota, masing-masing dengan fungsi pentingnya. Ia mengingatkan kita bahwa meskipun kita banyak, kita membentuk satu tubuh dalam Kristus. Dan justru dalam keragaman karunia, keindahan terang Kristus terpancar secara sempurna. Lagi pula, satu lilin bisa menerangi, tetapi sekumpulan cahaya menerangi jauh lebih banyak. Dengan demikian, ketika setiap orang Kristen menggunakan karunia mereka untuk melayani, Injil terungkap dengan lebih kuat ke dunia. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa musuh berusaha dengan segala cara untuk memadamkan nyala api ini. Ia berbisik dengan kebohongan, menanam keraguan, dan menumbuhkan ketakutan. Ia ingin agar kamu menyembunyikan bakatmu, diam ketika seharusnya berbicara, dan nyaman ketika seharusnya bangkit dalam iman. Inilah sebabnya Efesus pukul 6:11 mengingatkan kita, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Musuh tahu bahwa jika kamu tetap teguh dalam firman, terang Kristus akan menyebar melalui dirimu dan menyentuh hidup orang lain. Lalu, bagaimana kita bisa tetap teguh? Filipi 2:14-15 memberikan jawaban yang jelas. Lakukan segala sesuatu tanpa mengeluh atau berselisih, supaya kamu murni dan tak bercacat, anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah generasi yang bengkok dan jahat, di mana kamu bersinar seperti bintang-bintang di dunia. Ayat ini luar biasa karena mengingatkan kita bahwa bintang tidak meminta izin untuk bersinar. Mereka hanya bersinar karena itulah sifat mereka. Dan kita, sebagai anak-anak terang, juga harus bersinar karena kita diciptakan untuk itu. Pikirkan dampak yang bisa dimiliki hidupmu. Mungkin kamu tidak pernah naik ke mimbar, mungkin tidak bernyanyi di depan kerumunan, atau tidak menulis buku. Tetapi setiap tindakan kesetiaan, setiap ungkapan kasih, setiap tindakan pelayanan memiliki kekuatan untuk menjadi nyala api yang menghangatkan, menerangi, dan menginspirasi. Seringkali, kuasa terang Kristus paling nyata dalam keheningan doa atau kesederhanaan kata-kata dorongan. Kegelapan dunia nyata, tetapi tidak boleh membuat kita takut. Sebaliknya, itu hanya membuat perbedaan cahaya menjadi lebih jelas. Semakin pekat kegelapan, semakin terang cahaya lilin terkecil. Dan yang Tuhan harapkan darimu adalah tepat itu.
Jangan menyembunyikan terang yang Ia tempatkan dalam hidupmu. Karena ketika kamu memutuskan untuk hidup dalam ketaatan, ketika kamu menggunakan karunia yang diterima, ketika kamu percaya pada kuasa Roh Kudus, kamu menjadi cerminan hidup dari kemuliaan Kristus. Oleh karena itu, jangan goyah oleh apa yang kamu lihat di sekitarmu. Jangan putus asa menghadapi berita, kekerasan, ketidakpedulian, atau ketidakadilan. Ingatlah, kamu adalah terang dalam Tuhan, dan hidup yang diserahkan kepada Kristus dapat berdampak jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Kesaksianmu adalah mercusuar bagi mereka yang tersesat. Imanmu adalah nyala api yang menginspirasi orang lain mendekat kepada Tuhan. Dan ketekunanmu adalah bukti bahwa kegelapan tidak akan pernah menang. Pernahkah kamu berpikir bahwa seringkali kita menghabiskan hari mencari begitu banyak hal, kesuksesan, pencapaian, pengakuan, dan akhirnya melupakan yang paling penting? Berapa kali kita memulai pagi dengan kekhawatiran tentang masalah, berlari mengejar komitmen, tanpa menyadari harta terbesar sudah tersedia, hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk memantulkan terang Yesus dalam setiap langkah, setiap kata, setiap tindakan. Ketika kita melihat Kristus, kita menyadari hidupnya ditandai oleh pengorbanan, kasih, dan kesetiaan kepada Bapa. Ia tidak mencari kemuliaannya sendiri, tetapi datang ke dunia untuk menunjukkan bahwa hidup dalam kehendak Tuhan adalah kemenangan sejati. Dan ketika kita memulai hari kita dalam naungan kebenaran ini, segalanya berubah. Beban yang tampak tak tertahankan menjadi lebih ringan, kegelapan memberi jalan bagi harapan, dan bahkan tantangan terbesar mendapatkan makna baru, karena kita tahu kita tidak berjalan sendirian. Bayangkan hidupmu seperti sebuah lampu. Sendirian, itu tidak cukup terang untuk menerangi jarak jauh. Tetapi ketika dinyalakan oleh api Roh Kudus, ia mampu bersinar di tengah kegelapan, menuntun tidak hanya dirimu tetapi juga orang-orang di sekitarmu. Inilah misi yang Yesus tinggalkan bagi kita, menjadi garam bumi dan terang dunia. Tidak peduli seberapa sulit keadaan atau seberapa berat pergumulan, terang dari Kristus di dalam dirimu lebih besar daripada kegelapan apapun. Oleh karena itu, pada akhir renungan ini, saya mengundangmu untuk membuat keputusan. Mulailah setiap hari dengan memilih untuk memantulkan terang Yesus. Berdoalah sebelum keluar rumah, percayalah sebelum bertindak, bersyukurlah sebelum mengeluh. Dengan cara ini, rutinitasmu akan dipandu bukan oleh ketakutan atau kecemasan, tetapi oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, saya mengajakmu bergabung dengan saya dalam tujuan menyebarkan terang Kristus. Langganilah saluran ini, sukai video ini, tinggalkan komentar, dan bagikan firman ini kepada seseorang yang perlu diingatkan tentang kasih Tuhan. Bersama-sama, kita dapat membawa harapan dan mengubah hidup melalui pesan Injil. Semoga setiap pagi menjadi undangan bagimu untuk memantulkan cahaya Yesus, mengingat bahwa bahkan di hari-hari tersulit sekalipun, terangnya tidak pernah padam.